Ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Pasti fokus pada jerawat saya ya. Semoga semuanya sehat ya. Di episode kali ini saya akan menjawab curhatan teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang curhat. Kenapa sih Mas, daun aglonema saya kok kecil-kecil? Nah, kecil di sini beda dengan mengecil ya. Kalau yang mengecil kan daun dari besar, kemudian tumbuh lagi, ada yang mengecil gitu. Dan saya pernah menjawab itu, saya sudah membuat videonya, nanti disimak ya, yang tentang mengecil. Tapi sekarang kok daun aglonemanya kecil-kecil, kecil-kecil, kemudian tumbuhnya besarnya itu sesuai ukuran yang lain kok lama gitu. Kenapa? Saya akan menjawab di sini dengan tuntas. Dan rasa penasaran teman-teman pasti terjawab. Terus simak di Riman Vlog ya, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Daun kecil-kecil dan daun mengecil itu berbeda. Kalau daun mengecil ini dari daun tumbuh normal, lalu daun baru yang tumbuh berikutnya, daunnya jadi berubah menjadi kecil. Nah, saya pernah membahas ya apa saja penyebabnya. Saya kupas secara lengkap, super lengkap, ada di videonya. Silahkan tontonnya, linknya di atas. Nah, kali ini saya akan membahas tentang daun yang kecil-kecil. Kenapa bisa demikian? Ya kan, pasti pada penasaran. Nah, daun kecil-kecil ini kita tidak hanya sekedar daun kecil-kecil karena penyebabnya ini, enggak, harus dilihat dulu, dianalisa dulu. Karena saya akan membaginya dalam 3 hal. Nah, kali bagus-bagus nih, harus tonton semuanya sampai selesai ya. Yang pertama adalah daun kecil-kecil karena memang jenisnya demikian. Seperti aglonema super pride. Super pride ini memang panjang, kecil, ya kan. Lalu ada bambu, lalu ada lagi serikandi. Nah, 3 jenis aglonema ini memang daunnya kecil dan memanjang, cantik-cantik. Super pedes loh harganya, dan saya belum punya. Jadi saya belum bisa menunjukkan. Kalau memang daunnya jenisnya kecil-kecil ya memang wajar, normal. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bagian dari jenis yang kecil-kecil, daunnya kecil-kecil, nah ini yang kedua. Yang kedua, bisa jadi tanaman tersebut kurang unsur nitrogen. Sebagai tambahan informasi, siklus pertumbuhan tanaman itu dibagi dalam 2 tahap, yakni fase vegetatif dan generatif. Kita jelaskan dulu ya fase vegetatif. Vegetatif ditandai dari munculnya tunas di atas permukaan media tanam hingga sebelum berbunga. Nah, di masa vegetatif ini, atau disebut juga juvenil ya kalau di aglonema, jadi nggak asing kan, ada kontes kelas juvenil gitu kan. Di masa vegetatif, unsur nitrogen lah yang lebih banyak dibutuhkan ya dibanding unsur yang lain. Jadi nitrogen ini berfungsi untuk menumbuhkan daun, tangkai, batang, memperbanyak akar dan sebagainya. Makanya tak heran kalau ada pupuk NPK. Nah, saya contohkan ini grumor. Grumor NPK-nya lebih banyak unsur nitrogennya 32, 10, 10, berarti nitrogennya 32%, 10%-nya ini adalah fosfat dan 10%-nya kalium. Kemudian fase generatif. Fase generatif ini ditandai dari berbunga hingga nantinya ke tahapan pecah mata tunas. Nah, kalau untuk tumbuhan pada umumnya fase generatif ini yakni berbunga, kemudian dia berbuah dan bijinya dilakukan perbanyakan, makanya disebut perbanyakan dengan cara generatif. Sebenarnya mirip dengan aglonema. Aglonema juga sama seperti tumbuhan yang lain ya, dia memunculkan bunga, lalu dia berbuah dan bijinya bisa disemai sebenarnya untuk pertumbuhan aglonema yang baru. Itu disebut dengan perbanyakan cara generatif. Namun untuk hibrida ini berbeda dengan spesies. Spesies ini dikenal bijinya sangat subur. Tapi kalau hibrida itu kan hasil dari persilangan. Sehingga dia disilangkan, kemudian bijinya kalau misalnya disemai itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan kemungkinan berhasilnya juga kecil. Makanya perbanyakan dengan cara generatif ini jarang dilakukan oleh pembudidaya untuk aglonema hibrida. Nah, di masa generatif ini, masa setelah berbunga hingga dia pecah tunas, aglonema membutuhkan
kandungan pupuk yang lebih banyak unsur fosfatnya. Makanya ini contohnya lagi growmor ya. Growmor ini ada unsur fosfatnya 55 ini lebih banyak, ya kan? 10 nitrogen, 55 itu fosfat, dan 10 ini kalium. Jadi gitu ya teman-teman, alasan kenapa dibuat pupuk dengan komposisi yang berbeda. Jadi untuk menyesuaikan fase vegetatif atau generatif. Jadi misalnya teman-teman ini sudah bisa nih mulai mengklasifikasikan, wah di area sini fase vegetatif, berarti nanti pupuknya adalah N-nya, unsur N-nya lebih tinggi. Kemudian wah sebelah sini sudah fase generatif, berarti fosfatnya atau unsur P-nya lebih tinggi. Tapi misalnya teman-teman tidak ingin ribet ya, ada produsennya juga menyediakan pupuk dengan komposisi yang seimbang ya, N, P maupun K-nya itu seimbang. Bahkan merek lain selain growmor ini, saya contohkan growmor ya. Growmor ini sudah ada juga 20, 20, 20. Artinya nitrogennya 20, fosfatnya 20, dan kaliumnya juga 20. Nah, pupuk dengan komposisi seimbang ini cocok untuk fase manapun, baik vegetatif maupun generatif. Jadi kalau misalnya masih dicampur, ya udah gunakan yang komposisinya seimbang, itu lebih optimal. Nah itu ya penjelasan tentang fase vegetatif dan generatif. Lalu apa mas hubungannya dengan daun kecil-kecil? Nah ini bisa menjadi penyebab kedua. Kemungkinan kalau daun kecil-kecil bisa jadi kekurangan unsur N atau nitrogen. Jadi kalau teman-teman bisa ngeliat nih, kenapa nih aglonema saya kok daunnya kecil-kecil? Bisa jadi pupuk N-nya kurang tinggi, karena memang di fase vegetatif itu dibutuhkan unsur nitrogen yang lebih tinggi. Lanjut ya, kita masuk ke alasan yang ketiga. Nah, alasan yang ketiga adalah terkait cara perbanyakan. Ternyata cara perbanyakan ini mempengaruhi loh besar kecilnya daun aglonema. Nah, ini saya contohkan ya, pink sunset. Lihat kondisinya. Ini sama-sama anakan, tetapi yang sebelah sini ya kan, daunnya lebih besar dibanding dengan anakan yang sebelah sini. Keduanya ini sama-sama sehat loh, tidak dalam kondisi sakit, akarnya juga bagus, nutrisinya sama, cara penanamannya juga sama. Loh, lalu kok bisa mas? Sama-sama anakan, tetapi yang satu daunnya besar, yang satu daunnya kecil. Nah, ini saya jelaskan. Yang di sebelah sini, daunnya besar 4+ ini, hasil dari perbanyakan cara pisah anakan. Sementara kalau yang daun kecil ini, perbanyakan dengan cara cacah batang atau cacah bonggol ya kan. Dari bonggol yang saya toplesin masih inget nggak? Nah itu dari cara perbanyakan anakan ini biasanya ia langsung mewarisi sifat indukan. Jadi besar daunnya tidak jauh beda. Sementara kalau dengan cacah bonggol ini kayak mulai dari nol lagi ya. Batangnya memunculkan tunas, memunculkan akar, lalu memunculkan daun. Jadi dia mulai dari yang kecil-kecil seperti ini. Sedangkan untuk cacah batang sendiri itu juga ada perbedaan loh. Nah ini saya contohkan, ini yang suksom, ini cacah bonggol tanpa daun pancing. Daunnya kecil kan, sementara yang ini, Diana ini, cacah batangnya saya menggunakan daun pancing. Dan besarnya beda kan, lebih besar yang menggunakan bantuan daun pancing. Sambil contoh yang lain. Ini sama-sama Dut Anjamani, sama-sama masih juvenil ya, lihat perbedaannya. Jumlah daunnya mirip, tetapi yang ini lebih besar daunnya, sementara yang ini kecil. Ya ini dari pisah anakan, sementara ini dari cacah bonggol. Contoh yang lainnya lagi adalah, nah ini saya kemarin kan Big Roy-nya itu, saya punya banyak stok Big Roy ini yang cacah batang ya kan, cacah bonggol nih. Kecil-kecil daunnya. Kita lihat anakan Big Roy, sama-sama Big Roy yang nih lihat, ya kan? Ini masih belum saya pisah aja daunnya lebih besar, ya kan? Bentar saya tunjuk, ini loh, nah ya kan? Jadi ini contoh konkret bedanya perbanyakan dengan pisah anakan dengan cacah batang. Ada satu lagi nih, mungil cantik ya kan? Lipstick, lipen nih, warnanya merah nyal tapi mungil kecil-kecil nih bandingkan dengan nih. Ya kan, tuh jauh beda sekali. Itu anakan-anakannya langsung dari dekat indukannya rimbun, kalau ini dengan cara cacah batang, daunnya lebih kecil. Gitu ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman masih bingung kenapa kok daun aglonemanya kecil, coba lihat lagi 3 kriteria tadi. Apakah memang satu, jenisnya aglonemanya kecil, yang kedua, apakah aglonema tersebut kekurangan unsur nitrogen, atau yang ketiga, cara perbanyakannya dari cacah batang. Semoga menjawab keresahannya teman-teman. Terima kasih selalu setia dengan Riman Vlog. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.